Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nayu Fitriana. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori-teori belajar. Langsung saja, dalam suatu lingkungan pendidikan, terjadi proses interaksi antara guru dan siswa, juga antara siswa dengan siswa lainnya pada kegiatan belajar kelompok. Sebuah proses pembelajaran akan terjadi ketika interaksi tersebut berlangsung. Secara umum, pembelajaran akan didefinisikan sebagai suatu proses yang menyatukan kognitif, emosional, dan pengaruh lingkungan, serta pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan. Sebagai suatu proses, fokusnya ada pada apa yang terjadi ketika kegiatan belajar sedang berlangsung. Sedangkan teori-teori belajar merupakan penjelasan mengenai apa yang terjadi pada proses belajar tersebut. Teori belajar adalah upaya yang disusun untuk memberikan gambaran akan bagaimana manusia mempelajari sesuatu sehingga didapatkan pemahaman mengenai proses pembelajaran yang kompleks dan inheren. Pembuatan belajar akan menimbulkan perubahan pada beberapa aspek kehidupan seseorang. Maka para ahli berusaha memberikan rumusan mengenai pengertian belajar yang sampai kepada kesimpulan umum bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan dalam tingkah laku yang dapat mengarah kepada baik dan buruk. Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan pengalaman sehingga mendapatkan kecakapan atau keterampilan baru yang dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama. Perubahan tingkah laku karena belajar meliputi berbagai aspek dari kepribadian, fisik, ataupun psikis. Macam-macam teori belajar dalam psikologi adalah 1. Teori belajar behavioristik. Ini adalah sebuah teori yang berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati, agar perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Diperlukan penggunaan pengulangan dan pelatihan. Penerapan teori behavioristik menerapkan hasil berupa terbentuknya perilaku yang diinginkan. Penguatan positif akan diberikan pada perilaku yang diinginkan dan sebaliknya, perilaku yang tidak atau kurang sesuai akan mendapatkan penilaian atau penghargaan negatif. Teori ini dicetuskan oleh Geek dan Berliner mengenai perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman menggunakan model stimulus respon. Orang yang belajar diposisikan sebagai individu yang pasif dan menggunakan metode pelatihan untuk memicu respon atau perilaku tertentu. Evaluasi dan penilaian pada teori behavioristik akan didasarkan pada perilaku yang tampak. Guru tidak akan banyak memberikan ceramah, namun akan memberikan instruksi singkat yang diikuti dengan pemberian contoh melalui stimulasi atau dari guru sendiri. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Menurut proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran yang diberikan secara keseimbangan dan beradaptasi dengan tepat dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Dalam teori ini, ilmu pengetahuan tersebut akan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berhubungan dan berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan sepotong-potong, melainkan bersambung dan menyeluruh. Guru bukanlah sumber pembelajaran utama dan bukan kepatuhan siswa yang akan dituntut dalam teori ini, melainkan refleksi mengenai apa yang dilakukan siswa, mengenai yang diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Evaluasi dalam teori belajar ini bukanlah bertumpu pada hasil, namun pada seberapa sukses siswa mengorganisasi pengalaman belajar yang didapatnya.
Penelitian yang mengembangkan macam-macam teori belajar dalam psikologi berupa teori belajar kognitif, yaitu Ausubel, Brunner, dan Gagne. Yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Tujuan dari proses belajar adalah untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Proses belajar akan dianggap berhasil ketika pelajar telah dapat memahami lingkungannya serta dirinya sendiri, dan berusaha untuk mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori ini akan mengambil sudut pandang dari perilaku belajar dan bukan dari pengamat. Guru berperan sebagai fasilitator untuk memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Pelaku utama dalam teori ini adalah siswa yang dapat memaknai proses pengalaman belajarnya dengan sendirinya. Karena itu, faktor emosional dan pengalaman emosional siswa sangat penting dalam peristiwa pembelajaran, sebab tanpa adanya motivasi dan keinginan dari pihak siswa, maka asimilasi pengetahuan baru ke dalam kognitif yang dimiliki siswa tidak akan terjadi. 4. Teori belajar konstruktivistik. Satu lagi teori belajar dalam psikologi adalah teori belajar konstruktivistik, yang menyatakan bahwa permasalahan dimunculkan dari pancingan secara internal dan muncul karena terbangun berdasarkan pengetahuan yang direkonstruksi sendiri oleh para siswa sedikit demi sedikit, dan hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak datang secara tiba-tiba. Dalam teori ini sangat dipercaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalahnya, menyusun pengetahuannya sendiri melalui kemampuannya berpikir dan tantangan yang dihadapi oleh para siswa, dapat menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman yang berupa kenyataan dan teori dalam satu bangunan yang utuh. Teori ini diartikan sebagai upaya untuk membangun susunan hidup yang berbudaya modern. Pengetahuan tidak dianggap sebagai seperangkat fakta, konsep atau kaidah yang sudah siap untuk diambil dan diingat begitu saja, melainkan harus direkonstruksi oleh manusia dan diberikan makna yang didapat melalui pengalaman yang nyata. Yang kelima yaitu teori belajar Gestalt. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang artinya bentuk atau konfigurasi. Merupakan teori belajar menurut para ahli. Teori Gestalt menyatakan bahwa seseorang memperoleh pengetahuan melalui sensasi atau informasi dengan melihat struktur secara menyeluruh, lalu untuk menyusunnya lagi dalam struktur yang lebih berbentuk sederhana, sehingga struktur tersebut akan lebih mudah dipahami. Kemudian, pokok dari pandangan Gestalt adalah bahwa objek atau suatu peristiwa dipandang sebagai keseluruhan yang terorganisasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.